suatu kondisi di mana ada negatif business performance, tapi kita ketahui pada saat itu bahwa nggak mungkin dia di value dengan angka yang begitu rendah. Apakah misalnya ada unsur history karena department store itu umurnya sudah sekian lama, udah diketahui publik, mungkin ada satu equity lain yang bisa dipakai sebagai pertimbangan. Mungkin Pak Edi bisa kasih gambaran kenapa itu, gimana itu persisnya, Pak? Iya, jadi bisa jadi begini. Saya tadi katakan sebetulnya begitu ada satu kebutuhan untuk valuation, itu biasanya kemudian kita misahin valuation terhadap tangible aset-aset yang berwujud sama aset-aset yang tidak berwujud, yang tidak bisa dideskripsikan gitu loh. Nah, proses itu yang dilakukan terpisah itu nantinya akan jadikan satu dalam satu komprehensif ya, satu jadi total equation, Pak ya? Ya, total equation. Nah, itu bisa terjadi, proses itu lead kepada value yang bertolak belakang. Jadi yang satu positif, yang satu negatif gitu loh. Nah, kemudian nanti equationnya itu adalah ya positif sama negatif mana yang besar gitu loh. Sehingga dalam banyak cerita kan bisa kejadian. Udah deh, gue nggak mau beli company, gue beli brandnya doang, gitu. Karena dia ngerasa kalau saya dibeli company-nya saya rugi. Satu contoh begini, satu company nilai totalnya itu katakanlah 10, ya, brandnya itu dihitung dengan menurut si owner, si pemilik, brand saya itu wah dia lebih milih yang tangible. Gue punya stok, gue punya pabrik, gue punya tanah, saya punya bangunan, saya punya piutang, apalah segala macam ya. Jadi dia bilang oke, saya punya di situ saya punya nilai 8 dari total tadi. Sementara yang merek itu, yang intangible tadi, brand dan sebagainya, know-how, knowledge, network segala macam, dia cuma ngasihin 2. Nah, terus si pembeli ya, atau valuator gitu ngelihat terbalik. Kalau lihat dari company-nya itu sebetulnya cuma 2. Sebetulnya yang brand, yang brandnya yang 8. Tapi kan si itu ngotot, enggak begini. Oke, kalau gitu gini deh. Saya nggak mau beli perusahaannya. Jadi gitu, brandnya aja yang cuma 2. Dia untungnya jadi 4 kali kan? 400%. Karena 2 gains 8 yang akhirnya kalau di value betul itu 8. Sementara yang 8 itu misalnya yang dibilang itu 8 mungkin jadinya cuma 3 atau 4. Sehingga disitulah kejelian daripada si investor untuk melihat. Dan karena itu dulu ingat pertanyaan beberapa minggu lalu kan ya, apakah valuator itu dilakukan oleh suatu independent body atau bagian daripada entah bagian dari pembeli penjual. Biasanya dilakukan independen. Karena apa? Untuk mencegah subjektivitas dan mencegah pusing. Jadi gini Pak, mestinya kita ngelihat gini. Kalau valuator itu dilakukan, katakanlah bukan untuk jual beli, katakanlah hanya untuk ngukur saya punya performance bagaimana, brand segala macam. Kita mesti lihat bahwa tugas manajemen adalah menaikkan nilai perusahaan, kapitalisasi dari perusahaan ya, market value. Bukan untuk ngukur ini. Nah, yang ngukur itu lebih baik biarin orang terpisah, karena dia lebih independen dan value-nya itu dia ngukur. Kalau brand ini, contoh, saya punya brand, berapa sih nilainya? Saya bandingkan kalau brand itu saya license, royalty yang saya mesti bayar berapa? Seolah-olah kayak begitu gitu. Nah itu kan pendekatannya berbeda dengan orang yang saya mesti majuin brand karena ini backbone, ini dulu agak kesulitan, market share kita erodate, jadi saya harus naikkan gitu. 2 approach berbeda. Nggak bisa ditangani oleh orang atau satu departemen atau satu task force yang sama. Jadi itu sebabnya jalan yang terbaik ya melakukan menunjuk satu independent valuator untuk melihat hal-hal yang ini, dan sifatnya juga jadi objektif kan. Jadi kelihatannya. Ini kalau bicara mengenai value Pak ya, mungkin masih banyak pendengar sonora di luar sana yang masih belum paham. Ternyata tidak berbanding lurus ya kinerja perusahaan yang sedang turun, brandnya juga ikut turun ya. Belum tentu ya. Tidak selalu. Memang tadi saya katakan satu kata-kata. Satu perusahaan misalnya di ranking tahun kita ngomong 2012 ya. 2010 katakan 100. Ya.
2011 dia turun jadi 90. Iya. 100 jadi 90 kan. Nah, itu tidak selalu mengatakan yang rank tadi nilai 190 itu terjadi juga penurunan pada brand pada nilai dari brandnya itu sendiri. Nggak selalu. Katakanlah brand itu menyumbang 50%. Jadi 150. Ya. Bisa jadi brandnya tetap 50. Tapi yang di luar brandnya malah turun. yang turun gitu. Oh, sehingga walaupun totalnya tetap 90, tapi sebetulnya kontribusi brandnya sendiri masih di 50. Iya, masih 50. Cuman kalau itu berlaku dari 90 turun 80-70, pasti brandnya juga ikut turun. Karena seharusnya yang ngangkat perusahaan itu untuk stay itu kan brand. Betul. Karena kalau yang lainnya kan berlaku hukum kaidah akuntansi kan. Depresiasi amortisasi pasti turun terus. Iya, pasti turun nggak pada ada lainnya. Yang bikin naik kan justru yang intangible itu, brandnya itu yang bikin. Jadi nyambungnya ke sana. Iya, jadi kalau secara konsisten 2-3 tahun 5 tahun sudah pasti brandnya juga turun. Oh, gitu. Tapi kalau hanya periodenya pendek, bisa jadi gitu. Hanya jadi brandnya belum, ini hanya ada miskomunikasi atau misalnya gini, kita punya tagihan kepada supplier tidak bisa terkolek secara penuh karena ada kesulitan mereka segala, performance turun. Tapi brand nggak ada isu. Tapi kalau itu sudah berlangsung 3-5 tahun, brandnya akan kena. Oke. Jadi kalau ada kaitannya dengan brand valuation, berbanding lurus berarti Pak ya. Kalau kinerjanya turun, brandnya juga turun ya. Karena kan harus dihitung kurang lebih 3-5 tahun. 3-5 tahun ya, dalam satu periode 3-5 tahun. Nah, ya. ini jadi menarik nih Pak dalam konteks ini. Karena kalau memang sudah kelihatan ada tren dia menurun, walaupun awalnya mungkin di tahun pertama turun tadi Pak ya dari 190, mungkin brandnya masih di 50. Tapi kalau udah tahun ketiga, 4, 5, akhirnya dari 90 turun terus 80, 70, 60. Seakan-akan brand pasti berperan. Tapi kalau kondisinya sekarang misalnya agak ekstrim Pak ya. Misalnya gini, tahun pertama 100, tahun kedua 90, tahun ketiga 80. Tapi tahun keempat dia balik lagi Pak, tiba-tiba di 110 misalnya. Terus tahun berikutnya lagi turun lagi 90. Kalau dalam konteks yang sangat eratik Pak seperti ini, itu apakah masih berbanding lurus? Enggak. Oh enggak. Dan itu bisa terjadi Pak ya? Bisa terjadi. Jadi memang ini yang menarik tentang brand itu memang tidak purely mathematical gitu loh. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jawaban lengkapnya nanti ya.